Baik, selamat malam. Di sini kami dari SGDA 9 akan mempresentasikan tentang SP kami, yaitu berjudul Rheumatoid Arthritis. Next. Baik, inilah susunan anggota dari SGD kami. Next. Berikut adalah konten yang akan kami bahas. Yang pertama bab pendahuluan, yang kedua itu pembahasan, ketiga kesimpulan, dan terakhir itu daftar pustaka. Next. Next. Baik, di sini saya Dewan Kanyaman Bagus Pangardana dengan 3 jurnalis 20 akan memaparkan latar belakang pengambilan SP kali ini. Yaitu rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit yang ditandai dengan adanya suatu inflamasi yang bersifat kronis dan juga progresif. Penyakit ini memiliki manifestasi klinik yang khas seperti poliartritis sistemik, yang mana di Indonesia sendiri angka penyakit ini sangat tinggi, yaitu 7,30%. Arthritis dapat disebabkan oleh suatu gangguan autoimun pada penderita. Penyakit RA memiliki mekanisme autoimun yang terjadi adalah sistem imun gagal membedakan jaringan tubuh sendiri dengan antigen benda asing, sehingga imun tersebut akan menyerang jaringan tubuh sendiri, yaitu khususnya pada jaringan sinovium yang merupakan selaput tipis yang melapisi sendi. Adapun beberapa faktor yang dapat memperburuk yaitu seperti umur, jenis kelamin, dan juga pada penderita obesitas. Selanjutnya pada pengobatan rheumatoid arthritis, pengobatan memiliki sasaran tujuan yang hanya meringankan gejala yang dialami pasien, melainkan juga untuk mencapai kondisi remisi yang ditandai dengan membaiknya gejala, berkurang peradangan, dan membaiknya kualitas hidup pasien. Untuk mencapai sasaran pengobatan, beberapa jenis pengobatan dapat diberikan pada pasien, baik secara tunggal maupun kombinasi, seperti pemberian DMARD, agen biologis, kortikosteroid, atau NSAID. Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai rheumatoid arthritis. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca dalam memahami secara menyeluruh rheumatoid arthritis guna menekan angka insidensi maupun keluhan pada pasien. Baik, next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Kadek Meda Jumarlina dengan 3 digit NIM terakhir 054 akan melanjutkan mengenai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari penulisan student project ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui dan memahami definisi rheumatoid arthritis. Yang kedua, dapat mengetahui dan memahami etiologi rheumatoid arthritis. Yang ketiga, dapat mengetahui dan memahami epidemiologi rheumatoid arthritis. Yang keempat, dapat mengetahui dan memahami patogenesis rheumatoid arthritis. 5. Dapat mengetahui dan memahami manifestasi klinis rheumatoid arthritis. 6. Dapat mengetahui dan memahami diagnosis rheumatoid arthritis. 7. Dapat mengetahui dan memahami pemeriksaan penunjang rheumatoid arthritis. Dan yang ke-8, dapat mengetahui dan memahami pengobatan dan pencegahan rheumatoid arthritis. Bisa tolong di next. Adapun manfaat dari penulisan student project ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi masyarakat. Dengan penulisan student project ini, masyarakat dapat mengetahui penanganan dan pencegahan rheumatoid arthritis serta menerapkan pengetahuan tersebut kepada lingkungan sekitar yang berkaitan. Masyarakat menjadi sadar dan waspada terhadap rheumatoid arthritis dengan melakukan pencegahan dan menentukan langkah apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, bagi institusi dan mahasiswa. Bagi mahasiswa, penulisan student project ini dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan pemahaman mengenai rheumatoid arthritis. Selain itu, penulisan student project ini dapat bermanfaat bagi institusi karena dapat menambah kepustakaan serta membawa nama baik institusi. Dan yang ketiga, bagi penulis, penulisan student project ini dapat menambah wawasan, pemahaman, dan pengetahuan mengenai rheumatoid arthritis. Selain itu, melalui penulisan student project ini, penulis juga dapat melatih kemampuan menulis, berpikir kritis, dan berdiskusi. Baik, sekian bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, Mas saya Wayan Ananda Dursama, yang 3 digit yang terakhir 224. Selanjutnya yaitu bab 2 itu pembahasan mengenai definisi dari rheumatoid arthritis. Itu untuk rheumatoid arthritis sendiri atau disingkat dengan RA, adalah penyakit autoimun sistemik kronik ataupun penyakit imun yang mana rheumatoid arthritis ini memiliki karakteristik berupa terjadinya kerusakan pada tulang, sendi,
yang mengakibatkan dari ankylosis dan juga deformitas. Kata artritis sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu arton, yang memiliki arti sendi, dan juga kata itis yang berarti peradangan atau inflamasi. Secara harfiah, artritis berarti peradangan atau inflamasi yang terjadi pada sendi, sedangkan rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun yang menyebabkan persendian, atau dalam hal ini biasanya pada tangan dan juga kaki mengalami peradangan, sehingga terjadi pembengkakan, nyeri, dan juga dapat menyebabkan kerusakan pada bagian dalam sendi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi dengan 3 digit tim terakhir 031. Saya izin melanjutkan terkait dengan etiologi. Jadi etiologi dari penyakit ini masih sangat sulit untuk dijelaskan secara spesifik. Namun didapatkan bahwa ada beberapa faktor pencetus yang berkaitan dengan interaksi yang kompleks antara genetik dan juga lingkungan, di mana lingkungan ini adalah kebiasaan merokok. Kemudian faktor infeksi berupa beberapa agen infeksi yang diduga dapat menginfeksi sel induk atau host, serta merubah reaktivitas atau respons sel T sehingga timbul penyakit rheumatoid arthritis. Selain itu juga terdapat faktor HSP yang merupakan protein yang diproduksi sebagai suatu respon terhadap stres. Protein pada HSP ini mengandung untayan atau sekuens asam amino homolog, di mana interaksi antara genetik dan lingkungan juga ini berupa epitop bersama dengan HLA-DRB1. Dengan kebiasaan merokok untuk RA-APCA positif akan meningkatkan resiko terkenanya penyakit rheumatoid arthritis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nilu Cintia Prasanti Prameswari dengan 3 digit NIM terakhir 247 akan menjelaskan tentang epidemiologi. Rheumatoid arthritis adalah penyakit rematik inflamasi kronis prototipikal yang menyebabkan penyakit rheumatoid arthritis menjadi semakin parah karena perawatan yang tertunda. Epidemiologi rheumatoid arthritis bersifat dinamis. Pada penelitian ditunjukkan bahwa penyakit RA bervariasi antara wilayah geografis dan waktu, serta dapat terjadi pada perubahan paparan lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini perkenalkan saya Desvi Putra Bandasto dengan 3 digit tim terakhir 074. Di sini saya lanjutkan pada patogenesis rheumatoid arthritis. Nah, di mana patogenesis rheumatoid arthritis ini belum sepenuhnya dapat diketahui, tapi diyakini bahwa faktor genetik dan lingkungan memainkan peran penting dalam pengaruh munculnya rheumatoid arthritis. Yang pertama itu faktor genetik. Nah, di mana faktor genetik ini memainkan peran penting dalam inisiasi penyakit ini. Presentasi efektif peptida citrulline melalui HLA-DR mengarah pada aktivasi sel T. Nah, sel T teraktivasi melalui penurunan gen seperti FOXP3, CTLA4 yang merupakan reseptor penghambat, dan juga PTPN22 yang merupakan fosfatase yang terlibat dalam pensinyalan sel T. Nah, di sisi lain, interaksi antara CD40 dan D40L menghasilkan interaksi yang efektif dan aktivasi sel T lebih lanjut. Interaksi antara sel T dan B menyebabkan produksi antibodi patologis seperti ACPA dan RF. Mediator inflamasi, imunoreseptor, reseptor kemokin, dan kemokin terlibat selama peradangan kronis di rheumatoid arthritis. Semua interaksi ini akhirnya berujung pada kerusakan sendi dan tulang rawan. Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Agus Tingra Bagus Baskara dengan 3 digit NIM terakhir 243 akan melanjutkan patogenesis faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga berkontribusi terhadap perkembangan rheumatoid arthritis dari semua potensi pemicu lingkungan. Faktor risiko terpenting adalah merokok. Juga agen infeksi seperti Porphyromonas gingivalis terkait dengan penyakit periodontal telah ditemukan di banyak pasien RA. Faktor epigenetik membentuk jembatan antara risiko genetik dan faktor lingkungan pada RA. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Agung Deraka Meta Wiratnyana. Jadi saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis. Yaitu untuk rheumatoid arthritis atau RA merupakan penyakit inflamasi kronis yang memiliki manifestasi sistemik. Rheumatoid arthritis melibatkan berbagai persendian baik dari ekstremitas bawah maupun atas. RA biasanya muncul perlahan dalam beberapa minggu dan bulan. Dan rheumatoid arthritis meliputi keluhan umum, keluhan pada sendi, dan keluhan di luar sendi.
Next. Untuk gejala umum, rheumatoid arthritis merupakan penyakit sistemik, oleh karena itu gejala umum pada RA ini dapat berupa anoreksia, mual, malaise, peningkatan suhu badan, dan penurunan berat badan. Dan diagnosis penyakit ini biasa didasarkan pada jumlah manifestasi klinis yang diamati selama beberapa bulan atau tahun. Selanjutnya, gejala pada sendi. Manifestasi RA sangat bervariasi mulai dari manifestasi akut dari satu sendi hingga melibatkan beberapa persendian yang sangat berbahaya. RA seringkali mengenai sendi kecil dan simetris seperti pergelangan lutut, kaki, dan tangan, atau bisa disebut sendi diartrosis. Lalu selanjutnya kelainan di luar sendi, di mana rheumatoid arthritis ini merupakan penyakit sistemik yang tidak hanya melibatkan persendian, namun dapat menyebabkan komplikasi di luar persendian seperti jantung, kelenjar limfa, paru, mata, dan kulit. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mendira Regina Masari dengan NIM 20025111023. Dalam menentukan diagnosis dari rheumatoid arthritis atau RA harus memiliki kriteria klinis yang dimana kriteria tersebut telah sesuai dengan kriteria klasifikasi dari American College of Rheumatology atau ACR atau European League Against Rheumatism atau EULAR. Sebagai berikut. Yang pertama, inflamasi artritis yang melibatkan 3 atau lebih sendi. Yang kedua, faktor rheumatoid positif atau RF dan antibodi peptida atau protein anti-citrulinasi atau ACPA. Seperti menguji antibodi peptida, citrulinasi, antisiklik atau anti-CCP. Yang ketiga, ada peningkatan kadar protein C reaktif atau CRP atau laju sedimentasi eritrosit atau ESR. Yang keempat, penyakit dengan gambaran klinis yang serupa telah disingkirkan, terutama artritis psoriatik, poliartritis virus akut, gout poliartikular, atau penyakit deposisi kalsium pirofosfat, dan lupus eritematosus sistemik atau SLE. Yang kelima, durasi gejala lebih dari 6 minggu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Mandidian Kanyana dengan 3 digit NIM terakhir 127. Saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan penunjang untuk rheumatoid arthritis. Nah, pemeriksaan penunjang terhadap rheumatoid arthritis ini dilakukan berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang diperlukan sebagai kriteria untuk mengklasifikasikan penyakit RA. Nah, terdapat 4 pemeriksaan laboratorium yang diperlukan terhadap klasifikasi RA, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan terhadap rheumatoid factor (RF), anti-citrulinated protein antibody atau ACPA, C-reactive protein atau CRP, dan erythrocyte sedimentation rate atau ESR atau LED. Nah, yang pertama yaitu untuk rheumatoid factor. Ujian terhadap rheumatoid factor dapat dilakukan dengan agglutinasi, yaitu mencampurkan darah dengan partikel latex yang dilapisi oleh antibodi IgG manusia. Nah, hasil positif terjadi ketika pengumbalan pada latex atau dikenal dengan agglutinasi, sehingga dapat dipastikan sampel serum yang diuji mengandung rheumatoid factor. Yang kedua yaitu anti-CCP. Tes antibodi anti-CCP adalah pemeriksaan dini untuk diagnosis rheumatoid arthritis. Spesifitas dari hasil tes anti-CCP lebih tinggi dibandingkan dengan tes RHF, namun sensitivitas yang sebanding, sehingga tes anti-CCP digunakan sebagai prediktor kuat terhadap RA. Hasil tes RHF dan anti-CCP dapat dikombinasikan untuk menentukan tingkat keparahan penyakit RA. Selanjutnya yaitu ada CRP. Peningkatan level CRP menunjukkan adanya proses inflamasi, namun spesifitas terhadap RA sangat rendah. Tes ini cenderung berguna dalam perawatan pasien untuk memantau respon dan aktivitas pasien terhadap aktivitas penyakit terhadap pengobatan. Yang terakhir yaitu ada LED atau SR. Pemeriksaan erythrocyte sedimentation rate merupakan prediktor yang mirip dengan tes CRP sebagai penanda adanya suatu proses inflamasi dan memiliki spesifitas yang rendah terhadap RA. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Primadita Atyaswari dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan dari rheumatoid arthritis, di mana penyakit rheumatoid arthritis ini ternyata tidak bisa disembuhkan. Namun dalam pengobatannya disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan tergantung pada kesehatan mereka secara keseluruhan yang bertujuan untuk meminimalisasi penyakit akibat dari rheumatoid arthritis. Di mana pembagian tersebut ada 2, di mana pengobatan farmakologis dan non-farmakologis. Next.
yang dimana pengobatan farmakologi di sini ada lini pertama dan lini kedua. Di mana lini yang pertama ini tujuannya menghilangkan rasa sakit dan mengurangi peradangan. Di mana obat lini pertama tersebut bekerja dengan cepat. Di mana obat lini pertama ini yaitu antiinflamasi non-steroid atau NSAID, termasuk asetil salisilat atau aspirin, naproxen atau naproxen, ibuprofen atau Advil dan Motrin, dan etodolac atau lodin. Di mana NSAID ini bekerja untuk mencegah sintesis prostaglandin, prostacyclin, dan thromboxan. Di mana efek samping secara umum yaitu mual, sakit perut, bisul, dan perdarahan gastrointestinal. Next. Di mana NSAID itu salah satunya adalah aspirin, di mana aspirin digunakan efektif pada dosis tinggi. Namun ada efek sampingnya, di mana efek sampingnya yaitu tinnitus, gangguan pendengaran, dan intoleransi lambung. Yang selanjutnya yaitu ada kortikosteroid, di mana lebih manjur ternyata dibanding NSAID, tetapi memiliki efek samping yang lebih besar. Itu hanya diindikasikan untuk waktu yang singkat pada dosis rendah. Suntikan intraakular kortikosteroid itu dapat digunakan untuk gejala lokal peradangan. Di mana efek samping dari kortikosteroid ini adalah penipisan tulang, penambahan berat badan, diabetes, dan imunosupresi. Dapat dikurangi efek samping tersebut dengan mengurangi dosis secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasien. Next. Selanjutnya ada lini kedua, di mana pengobatan tersebut dapat digunakan 3 hingga 6 bulan jika rheumatoid arthritis menjadi lebih agresif meskipun sudah menggunakan obat lini pertama. Di mana tujuannya dapat meningkatkan remisi dengan memperlambat atau menghentikan perkembangan kerusakan sendi dan deformitas. Di mana lini kedua ini ternyata dianggap bekerja lambat karena membutuhkan waktu mingguan hingga bulanan untuk mengoptimalkan pengobatan tersebut. Next. Di mana obat antireumatik remodifikasi penyakit atau DMARDS dapat mengurangi risiko pengembangan limfoma yang dapat dikaitkan dengan rheumatoid arthritis. Nah, di mana salah satunya adalah methotrexate atau MTX, di mana yang ini adalah obat lini kedua awal atau juga dianggap sebagai obat jangkar, dan itu adalah obat imunosupresif yang memerlukan tes darah rutin karena efek sampingnya yaitu masalah hati, sirosis, dan kerusakan sumber tulang. Next. Selanjutnya ada hidroksikloroquine atau plaquenil, di mana ini adalah obat anti malaria dan dapat digunakan untuk pengobatan RA jangka panjang. Di mana efek sampingnya ketika dikonsumsi dalam dosis tinggi itu ada masalah pada saluran pencernaan, kulit, sistem saraf pusat, dan mata. Dan yang selanjutnya adalah sulfasalazine atau azulfidin, di mana dapat digunakan untuk pengobatan penyakit iritasi usus. Nah, efek sampingnya itu adalah gastrointestinal, gejala sistem saraf pusat, serta ruam. Next. Selanjutnya adalah pengobatan non-farmakologi, di mana ini penting untuk meningkatkan atau mempertahankan mobilitas kekuatan daya tahan tubuh. Di mana itu salah satunya adalah mengkonsumsi minyak ikan dan suplemen asam omega 3, di mana itu bermanfaat untuk gejala jangka pendek dari rheumatoid arthritis. Selanjutnya ada juga suplementasi kalsium dan vitamin D, yaitu dapat membantu mencegah osteoporosis. Selanjutnya juga ada asam folat yang dapat membantu mencegah efek samping dari MTX, di mana selain itu juga selain mengonsumsi makanan tersebut disarankan melakukan olahraga secara teratur, di mana untuk menjaga mobilitas sendi dan memperkuat otot-otot sendi, di mana olahraga tersebut seperti berenang, yoga, dan tai chi. Next. Yang terakhir dari pengobatan non farmakologi yaitu operasi, di mana operasi tersebut merupakan pengobatan pilihan terakhir jika pasien tidak bisa disembuhkan. Di mana indikasi kenapa harus dioperasi itu ditunjukkan dengan nyeri sendi yang tidak tertahankan atau penurunan fungsional karena kerusakan sendi setelah semua pendekatan non-bedah gagal. Nah, operasi tersebut diobati pada penyakit yang dianggap tahap akhir.
di mana tujuannya menghilangkan rasa sakit bagi pasien dan mengembalikan fungsi sendi. Sekian presentasi dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Ayurati Dekaroti dengan 3 digit terakhir 155. Untuk pencegahan dari rheumatoid arthritis ini adalah mencegah terjadinya kerusakan pada sendi, fraktur osteoporosis, atau flare di masa mendatang pada individu yang memiliki rheumatoid arthritis. Kerusakan tersebut merupakan serangan pertama dari manifestasi klinis yang tampak pada penyakit rheumatoid arthritis. Selanjutnya, pencegahan dapat dilakukan dengan screening yang merupakan teknologi biomarker yang dapat membantu mengidentifikasi populasi dengan risiko lebih tinggi individu mengalami RA. Pencegahan untuk manifestasi klinis RA dapat dilakukan dengan pemberian obat. Hal tersebut akan mengarah pada hasil yang lebih baik pada tahap pencegahan. Baik, sekian dari presentasi saya, dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nyaman Bagus Kristiana dengan 3 digit dan terakhir 015. Isinya bagian kesan. Rheumatoid arthritis atau disingkat RA adalah penyakit autoimun sistemik kronik atau penyakit imun yang memiliki karakteristik berupa terjadinya kerusakan pada tulang sendi, ankilosis, dan deformitas. Patogenesis rheumatoid arthritis belum sepenuhnya dapat diketahui, tetapi diyakini bahwa faktor genetik dan lingkungan berperan penting dalam pengaruh munculnya RA. Dalam menentukan diagnosis dari rheumatoid arthritis, harus memiliki kriteria klinis, yang dimana kriteria tersebut telah sesuai dengan kriteria klasifikasi dari American College of Rheumatology atau European Liga Against Rheumatism. Penyakit RA tidak bisa disembuhkan, tetapi ada pengobatan pada pasien RA disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan tergantung keadaan mereka secara keseluruhan yang modunya untuk meminimalisir penyakit akibat RA. Sekian dari saya, terima kasih.